yang ada di langit. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Aku datang ke dunia untuk menghakimi. Benar, dia datang untuk menghakimi. Anak Maria ini akan datang. Siapa yang menganggapnya utusan Tuhan, selamat. Siapa yang berpura-pura mulutnya mengatakan utusan Tuhan, praktiknya dia Tuhan kan, itulah yang akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama dengan Yesus palsu dan Nabi palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini siapa? Murid-murid Yesus. Murid-muridnya Yesus sebisa mungkin juga disesatkan oleh iblis. Kalau murid Yesus aja disesatkan oleh iblis, apalagi orang-orang setelahnya. Ini yang perlu dicermati oleh Ibu Darni dan teman-teman Kristen. Tidak ada yang selamat kecuali yang melakukan kehendak Bapa. Bapa itu Tuhan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Jadi murid Yesus ditanyai oleh Yesus, muridku, tengok keluar. Apabila kau melihat ada orang di luar Yahudi memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, itu adalah buah dari pengikut nabi palsu. Jadi intinya di situ Yahudi dan non Yahudi. Kenapa? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba. Domba itu gelar untuk Bani Yakub. Tidak boleh bergelar domba di luar Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba hanya Bani Yakub. Jadi kalau ada non Bani Yakub ngaku domba, itulah serigalanya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka bukan Bani Yakub, tapi ada di antara kelompok-kelompok ini yang mengaku sebagai domba. Itulah dia. Di dalam Mazmur 174, hukum-hukumku yang datang kepada Bani Israel, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Yakub, tidak kuberikan kepada bangsa lain. Makanya umat Islam tidak bersabat. Makanya umat Islam tidak melakukan prosesi ibadah orang Yahudi. Kenapa? Karena hukum itu hanya untuk internal Yahudi saja, Bani Israel saja. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel, ikut-ikutan melakukan itu, itulah serigalanya mardompret. Jadi kalau hari ini ada Kristen kelihatan santun seperti Yahudi, memelihara sabat, bla bla, tidak makan babi, itulah serigala halus. Serigala halus yang nyamar dompet, padahal mereka adalah serigala bukan Yahudi. Ingat sekali lagi, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa Batak. Itu dalil tertulis. Yeremia 31 sampai 36, perjanjian baruku ku berikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, tidak ku berikan kepada Bani Batak. Dan aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan kepada Bani Batak. Jadi kalau ada Bani Batak ngaku-ngaku menjalankan Taurat, itulah serigalanya. Jangan lagi dicari yang lain. Demikian. Tadi Bang Juma bilang yang akan menghakimi sudah ngumpet. Yesus dong hakim yang adil. Aku mau tanya kita, kalau dia menghakimi dunia kelak sesuai dengan catatan Yohanes 9 ayat 39, dan juga di dalam hadis Muslim 127 dikatakan, aku akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Kalau sudah datang sebagai hakim yang adil,
Apakah dia itu hanya utusan? Apakah dia hanya nabi biasa? Apakah dia nabi? Nabi aja tak tercatat di dalam kitab suci manapun akan menghakimi dunia. Hanya Yesus. Berarti kalau Yesus menghakimi dunia, berarti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya sekelas Tuhan yang bisa menghakimi dunia. Ya, tetapi kalau dia hanya nabi biasa, no, tidak mungkin. Yang dihakimi orang yang mempertuhankan Yesus. Udah pastilah kami mempertuhankan Yesus. Dia adalah hakim yang adil. Karena Tuhan itu adalah hakim. Karena Tuhan itu adalah pemberi hukuman. Pas, benarlah itu. Makanya dikatakan, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana berani para nabi untuk bicara seperti itu. Lalu dikatakan lagi di dalam 1 Korintus 5 ayat 10. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Mana ada dihadapkan ke tahta pengadilan Abraham, Musa, atau siapapun para nabi? Gak ada ayatnya. Mereka akan nanti mengikuti Yesus. Yesus semua mengendalikan, karena nanti dia yang akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Jadi kami sudah benar. Dari buahnya lah engkau mengenal dia. Umat-umat Kristen dan ajaran Paulus dan ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan boleh mengawini banyak wanita, boleh membunuh, boleh memenggal kepala orang, boleh memotong jari-jarinya, boleh mengawini laki-laki dan laki-laki, boleh mengawini perempuan dan perempuan. Gak ada dalilnya. Ada dalilnya 1 Korintus 6 ayat 9 yang seperti itu tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Jadi ajaran Yesus itu semuanya benar. Ajaran Yesus itu semua dijalankan dengan kasih. Itulah buah-buahnya. Ajaran Yesus itu adalah kasih, sukacita. Ada lagi? Oke. Udah ya. Nah, jadi gini. Yesus itu ya, silakan kalau masih mau silakan. Ini di mute. Aku tadi berarti tadi mulai jam berapa nih di mute? Enggak, baru aja. Baru 1 detik. Itulah enggak saya dengar Yesus adalah kasih. Yesus adalah kasih. Tadi sudah kayak gitu. Dengar, lanjut. Jadi kan dari buahnya kan Abang bilang tadi dari buahnya lah engkau mengenal dia, kan kata Yesus. Buah-buahnya itu mengajarkan kasih, saling tolong-menolong, mengampuni kesalahan orang lain, saling membantulah engkau di dalam kasih. Jangan kau membunuh, jangan kau meniduri banyak wanita, istrimu cukuplah satu, jangan kau ganti-ganti istri, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anakmu. Indah ajaran Yesus itu, dan itulah diteruskan umat-umat Yesus. Dan sambil tetap layar teman-teman yang ada di bawah. Sudah ya, Bu Darni. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Ini bukan gereja, Bu Darni. Oke, teman-teman. Jadi ketika berbicara mengenai hakim, tidak hanya Yesus yang hakim. Di dalam Keluaran 2:14 Musa juga menjadi hakim. Lalu kemudian Samuel juga diperintahkan sebagai hakim kepada orang Israel. 1 Samuel 7:15, Yohanes 5:30, Yesus sebagai hakim memang. Tetapi kemudian Yesus sendiri yang menerangkan bahwa aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menjadi hakim dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saya bacakan datanya supaya 2025 ini kita tidak lagi kemudian mendengarkan konsep doktrin pembodohan terhadap akal sehat. Yohanes 12:44 sampai nomor 50. Coba yang punya Bible dibuka. Tetapi Yesus berseru dengan berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku,
ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintah-perintahnya Bapa adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada aku. Yesus turun kemudian. Tak-tak, 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 tak-tak. Baca Matius 24 nomor 30. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Pada waktu Yesus akan nampak sebagai tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Kenapa seluruh bangsa di bumi akan meratap? Karena kedatangan Yesus yang kedua itu akan mendatangkan huru-hara, detik-detik datangnya kehancuran bumi ini. Datangnya Yesus yang kedua adalah tanda akan berakhirnya kehidupan di bumi. Maka seluruh manusia di atas muka bumi ini panik sepanik-paniknya, dan mereka semuanya akan meratap kepada pencipta langit dan bumi. Mereka manusia akan melihat Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan Tuhan yang dia datang. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit satu ke ujung langit yang lain. Ini adalah tanda kedatangan Yesus yang kedua. Jadi yang mengaku pernah kedatangan Yesus di Pulau Patmos, di padang gurun, pada saat dia umroh, pada saat dia tidur, pada saat dia sujud, pada saat dia di rumah sakit, itu semua adalah bohongan. Yesus tanda kedatangannya adalah detik-detik hancurnya bumi ini. Yesus akan datang di awan-awan, bukan hanya didengar dan dilihat oleh seorang atau sekelompok orang saja, tapi seluruh umat manusia di muka bumi pada saat kedatangan Yesus itu akan kemudian datang meratap di hadapan Tuhan. Haleluya, terpujilah Yesus. Nah, ini dia. Jadi Yesus itu bertanda akan datangnya kiamat. Dia adalah Nabiullah yang diutus kemudian oleh Allah untuk menghakimi orang-orang stupid dan bahlul yang menganggapnya Tuhan, yang menganggapnya pernah datang, padahal kedatangan yang kedua belum ada, apalagi kedatangan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10. Ini orang-orang bahlul yang tidak mengerti paham Bibelnya sendiri. Yesus itu berkata, waspadalah ketika ada orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini loh, Yesus ada di sana loh, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua, semua manusia di atas muka bumi ini akan meratap kepada Tuhannya, bukan meratap kepada Yesus, meratap kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena utusan Tuhan yang bernama Yesus itu telah datang menandakan kiamat telah datang. Nah, ini bukti bahwa Kristen ini akan diusir, karena ternyata Kristen mengaminkan adanya Yesus yang datang kepada Pulau Patmos lah, kepada gurun lah, pada saat ke Damsik lah. Itu bullshit, itu Yesus palsu. Makanya dia turun ke bumi untuk menghakimi pengikut si Yesus palsu ini. Ini yang perlu dipahami. Kalau kami umat Islam, no coalan, tidak ada permasalahan sedikit pun. Kedatangan Nabi Isa adalah bukti kemenangan umat Islam yang menandakan bahwa wa immin ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qablal maut wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu adalah kemenangan bagi umat Islam ketika mereka menuduh Nabi Isa alaihissalam itu dibunuh, tapi Allah mengatakan barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah menyelamatkan Nabi Isa dari pencobaan pembunuhan oleh orang-orang kafir. Kemudian Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Dia datang kemudian yang kedua kalinya untuk menyatakan, yang kau bunuh itu bukan aku loh, yang kalian sembah itu bukan aku loh, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekira demikian. Tadi Bang Juma bilang Musa Samuel adalah hakim. Bu Darmi. Oh, oke, silakan.
Ya Bu Darni sama Pak Mener, makasih banyak udah bisa layani dengan baik itu. Tapi Iya, saya cuma baik. saran lain kali nggak usah naiklah Bu, biarkan Pak Suma ini. Kenapa nggak dibiarkan curhat dulu? Ya, saya mau tanggapi dulu, brother. Usah Gunda, nggak usah kayak gitu. Yang brother katakan itu ya tentang cahaya tadi. Ya, saya sudah jelaskan tadi pertama bahwa ya Yesus Kristus terang dunia. Ya, Yesus Kristus terang dunia. Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 3 ayat 19, Yohanes 8:12, Yohanes 9 ayat 5, Yohanes 11 ayat 9, Yohanes 12:46. Ya, Kejadian 1 ayat 3, maka firman Allah, hendaklah ada terang, lalu terang pun jadilah. Ya, ini hari pertama, matahari belum ada ya. Maka di Matius 4 ayat 16 jelas, maka kaum yang diam di dalam gelap telah melihat terang menderang, dan bagi orang sekalian yang diam di tanah bayang-bayang maut terbitlah terang. Ya, Kisah 9 ayat 3 di mana Paulus bertobat ya, sedang ia berjalan dekat dengan Damsyik, tiba-tiba mempancarkan suatu cahaya dari langit sekeliling dia. Maka dia berkata, karena dia tahu cahaya ini bukan cahaya sembarangan. Ya, dia ahli Taurat. Paulus ini bukan orang biasa. Karena kita tahu Paulus ini dia ahli Taurat. Ya, dia tahu tentang sinar itu, maka dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena dia tahu cahaya itu dari Tuhan. Bukan seperti Anda katakan tadi cuma berkedap-kedip rupa kilat. Bukan itu ya brother. Karena itu dia tahu Tuhan itu cahaya Tuhan. Maka ada suara dari cahaya itu. Maka akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ya brother, jangan kamu salah tangkap dengan cahaya ini. Karena definisinya yang Anda bawa tadi itu akan datang tanda-tanda. Kalau ada orang mengatakan Yesus ada di sana, Yesus ada di barat, utara, selatan, nah jangan percaya. Ya, itu dia datang seperti kilat dari timur memancarkan ke barat. Kalau Anda baca dalam Alkitab kami, jangan tafsir begitu ya brother. Demikian, terima kasih, lanjut. Haleluya, puji tukang anak tukang kayu. Jadi gini ya saudara ya, Yesus itu terang, betul. Makanya Kristen ini kenapa hidup di kegelapan? Yesus itu terang, jelas sekali. Yesus yang kumaksud ini anak Maria ya, anak perawan yang lahir di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan keselamatan kepada Bani Israel. Bukan yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk menyembah dirinya. Beda. Jadi Yesus itu terang. Dia mengatakan apa kepada Bani Israel? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Melalui aku berarti harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa saudara Mener? Hidup kekal kita peroleh ketika kita mengenal Yesus sebagai apa? Utusan, Itu utusan. Utusan. Tapi itu utusan. Ada itu tapinya. Allah datang sendiri melalui Yesus. Ada tapinya. Ada tapinya. Utusan diri Bapa itu Bang Jomai. Oh salah. Wujud Allah di bumi. Wujud Allah di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Oke, diam dulu ya Bang, Ibu ya. Dengarkan dalilnya. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dulu. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu dulu. Kata anak Maria, dia datang menjadi bayi itu bukan atas keinginannya sendiri. Bandingkan dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Bandingkan ya. Kolose 2 nomor 6 nomor 7. Dewa Theos
mengosongkan dirinya, lalu tidak mempertahankan kemudian keteosannya, akan tetapi mengambil rupa manusia. Siapa yang mengambil rupa? Theos itu sendiri. Berbeda dengan pengakuan Yesus, ia mengambil rupa menjadi manusia, bukanlah Bapa, tetapi yang menjadi rupa manusia adalah Yesus yang tidak bisa berkehendak apapun. Ingat Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kolose 2 nomor 6, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berbeda kelas. Jelas di sini? Jelas di sini? Mulut Yesus yang mengatakan itu, Baik, bukan Bang Subas. Sabar. Anda baca itu ya Kang. Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Kolose 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Beda. Dua Yesus yang berbeda. Yesus yang menjadi manusia itu adalah Yesus yang mengaku bahwa dia sendiri yang menjadi manusia itu adalah Satan. Sedangkan Yesus yang mengaku aku menjadi makhluk ciptaan bukan atas keinginanku sendiri, tapi atas keinginan Tuhanku yang telah mengutus aku. Itu adalah Nabiullah Rasulullah, yang mana umat Islam harus mensucikan dia dan membersihkan dirinya dari orang-orang Kristen. Silakan Anda sembah yang datang kepada Paulus yang menjadi manusia, jangan kau sembah Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Silakan. Ya baik ya. Di sini di dalam Yohanes 8 ya. Ganti pemain banyak mak. Biar Bandi menumpuk, biar menumpuk. Oh ya. Darius, Ya, Paman. putar kecapi. Wahai anak-anak pemakan dedak, naiklah kalian, bawalah otak yang cerdas. Kau Kristen Darius, yang gitulah. Lama-lama mualaf benar Darius ini. Lanjut. Si Darius ini Islam atau Kristen? Ya baik, saya baca ya. Dia Kristen. Yohanes 8 ayat 42 ya. Botol dia itu berarti botol dia. Oh, yang bodoh Yang kau lah. Anda bawa Jangan narasi. tuduh orang kau. Tentang Yesus Kristus ya. Silakan. Kok sepi? Mana itu Mener? Aku masih ada ini mau aku bilang sebenarnya, cuman tadi karena Bapak Mener mau bicara, aku ngalah dong. Pak Mana, Menir. Bapak? Menir. Tahu aku dulu ya. Mana tahu Silakan, dia Bu mau Darius. data ya. Nah, Silakan. tadi kan dikatakan di sini Matius 24 tadi ayat 30, belum puas aku. Tanda kedatangan Yesus yang kedua. Yes. Ya. Di sana kedatangan Yesus yang kedua, Bang Juma. Kalau Paulus sewaktu melihat cahaya Yesus itu belum hari kiamat, Bang Juma. Itu masih Yesus yang memilih Paulus agar Paulus itu untuk menyampaikan penginjilannya pada saat itu, begitu ya. Dia memilih. Beda dengan kedatangan Yesus seperti kilat memancar, itu kiamat hari kedua. Kedatangan yang kedua itulah yang ditunggu-tunggu seluruh umat manusia, ya. Tak satu pun harus manusia menunggu kedatangannya mulai hari ini. Makanya kita sebelum kedatangannya, biarlah hidup kita ini dan keluarga kita didapatinya hidup di dalam kebenaran, karena ajarannya adalah kebenaran, yaitu tidak melakukan perzinahan, pembunuhan, menyakiti hati orang, dan melakukan banyak kejahatan. Itulah yang tidak dikehendaki Bapa. Jadi kedatangannya nanti yang hari kedua di dalam Matius 24 ayat 30 itu, nanti kedatangannya seperti kilat memancar dari timur ke barat. Beda dengan Paulus. Paulus itu dipilih kilat, saja, ya. kilat dari Dewa Zeus. Kau salah paham kau, Darby. Nah, terserah kau mau bilang seperti itu. Kalau di ajaran kami tidak. Mana mungkin seorang iblis mau datang menghakimi dunia? Itu sakit jiwa namanya. Sudah ada ayatnya tercatat di dalam Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi
Bang Juma sendiri sudah membaca tadi Matius 24 ayat 30-31. Yesus akan datang dan menyuruh para malaikatnya mengumpulkan seluruh bangsa dari 4 penjuru bumi. Mana mungkin itu pekerjaan simbolis. Simbolis dibuang ke api neraka. Wahyu 20 ayat 10. Simbolis dan nabi palsu dan pengikutnya akan dibuang ke api yang membara. Itu dia. Gimana kau Darius? Percuma kau Kristen botol kau. Apa yang kau belajar selama ini? Belajar kau sama aku kau. Memalukan kau jadi Kristen kau. Gak bisa kau tindakan kebenaran itu. Yesus sudah hakim yang adil. Masih kau mau menghujatnya? Orang berhenti menuhankan manusia, lu bilang sesat, gimana benarnya? Orang dia berhenti menuhankan manusia kok. Nah itulah karena kebotolannya. Dia berhenti menuhankan hakim yang adil itu. Berhenti dia menuhankan yang akan datang kelak di akhir zaman. Itulah keimanan kami Kristen, teman-teman. Kalau mau kalian sangka terserah. Kan nanti hakim yang adil yang menentukan. Oke. Silakan. Baik. Saya membacakan beberapa data di dalam Bible pengajaran Yesus yang datang kepada Paulus. 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, betul, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Segala sesuatu dibolehkan. Itu kata Yesus yang datang kepada Paulus, bukan Yesus anak Maria ya. 1 Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nuranimu. Jadi kamu boleh makan segala sesuatunya dari pasar daging, segala apapun itu. Jadi kalau di situ ada daging manusia, daging apapun, ya boleh kamu makan. 1 Korintus 10:27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang ada dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Itu ajaran makhluk Yesus yang datang kepada Paulus. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Tuhan. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh keselamatan. 1 Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh segala sesuatu itu, oleh suatu apapun. 1 Korintus 6:16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. 1 Timotius 4:4-5, karena semua orang diciptakan Tuhan itu baik, dan segala sesuatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan usaha syukur, ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan oleh doa. Ingat, ini ajaran Paulus mengatakan segala sesuatunya halal, tidak ada larangan, segala sesuatunya boleh, segala sesuatunya bisa. Sama seperti iblis ketika datang kepada Adam alaihi salam di dalam Gan Eden. Itu jelas, tipikalnya sama. Sedangkan Yesus, Yohanes 9:39, dia akan datang menghakimi dunia ini. Maka ditanyalah orang-orang Kristen, siapa yang memerintahkan kamu makan ini, siapa yang memerintahkan kamu makan ini, sedangkan aku datang tidak pernah mengajarkan itu. Ini maksudnya. Jadi Yesus itu datang sebagai hakim, umat Islam juga mengaminkan itu. Tetapi beliau datang menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa itu? Orang yang menuhankan. Andai saja tidak ada Kristen di atas muka bumi ini, Yesus tidak akan datang. Untuk apa dia datang? Untuk apa dia datang? Selayaknya Nabi Musa, untuk apa dia datang? Selayaknya Nabi Muhammad, untuk apa dia datang? Dia datang karena adanya manusia-manusia kucuk yang menuhankan dirinya.
Tujuan Yesus datang itu karena adanya yang menuhankan dirinya. Andai saja tidak ada orang yang menuhankan Yesus, buat apa dia datang? Tak ada tujuannya dia datang. Tapi karena ada yang menuhankan, maka Yesus datang untuk mengusir mereka. Jelas itu. Jadi jangan bangga, oh Yesus datang menjadi hakim. Jangan bangga, kami juga mengamini itu. Tapi dia datang menjadi hakim karena adanya terdakwa. Siapa yang terdakwa? Karisteng, yang telah menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Yesus ketika Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, saban hari, setiap hari dia disibukkan mempraktekkan bagaimana Bani Israel menghambakan diri kepada Elohim. Tidak pernah kemudian dia mempraktekkan bagaimana Bani Israel agar menyembah dirinya seperti Kristen hari ini. Untuk itulah dia datang, untuk mengusir semua yang bernama Kristen sekte apapun. Demikian. Baik, saya tanggapi ya, dengan naluri kamu itu ya. Kami orang Kristen ya, kami imani Yesus Kristus ya, Allah Tuhan ya. Nah itu dia, itu di jelas dalam itu. Matius 1 ayat Terjawab 21 ya. Dengar dulu. Yang kamu maksud itu bukan anak maka Maria, ia akan beranak seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ayat 22 ya. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampai bocor halus. Saudara, nggak usah kau baca dalil-dalil itu. Intinya Kristen itu adalah penyembah Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhanmu. Intinya itu. Yang jadi masalah ya, sekarang itu adalah Allah Tuhan kita ya. Allahu Akbar. Itulah tujuannya Yesus datang. Karena Anda menyembah sosok yang namanya juga Yesus. Kan sebelum dia terangkat, Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Kamu tidak waspada, justru kamu menguatkan ajaran Yesus palsu dengan berbagai macam data. Dia adalah hakim, dia akan datang menghakimi, dia adalah Tuhan, dia adalah pembangkitkan. Lah, justru kamu itu membantu dan menguatkan ajaran Satan yang datang kepada Paulus, yang Yesus nubuatkan agar Bani Israel waspada kepada Yesus tersebut. Coba nih, tak kasih data nih, saudara Mener, buka mute-nya, jawab pertanyaan saya. Ketika kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7 menerangkan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristus, itulah penyesat. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, siapa yang datang kepadamu? Yesus. Dia manusia atau bukan? Bukan. Coba, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa yang pernah mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia? Siapa? Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Apa katanya? Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajariku Injil, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti dengan kata lain, ada Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan di dalam pengakuan Yesus sendiri, Matius 24 nomor 30, engkau akan melihat anak manusia datang di awan-awan, datang kedua kalinya. Yang datang siapa menurut Yesus? Anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan anak manusia. Kalau bukan anak manusia, berarti dia siapa? Iblis ngaku Yesus. Demikian. Silakan. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah Paulus. Bang Juma, silakan. Ini kenapa Yesus itu kami mentuhankannya? Jelas dikatakan di dalam beberapa dalil, ya. Mari kita baca dalil. Ini kita baca pakai dalil. Yesus itu adalah sebelum kau baca dalil, aku ingatkan dulu kau. Itu suamimu udah pulang, menungguin di motor. Kau nggak ikut kau? Suami mana? Si Idris. Oke. Nyahlah kau dari hadapanku. Hai Idris. udah nyah itu iblisnya udah. Udah nyah. Oke, begini Bang Juma. Kenapa kami menuhankan Yesus? Sesuai data, Yesus dicatat sebagai hakim yang adil.
Di dalam Yesaya 33, ini kitab Yesaya lagi kembali. Ini Nabi Allah ini. Yesaya 33 ayat 22. Karena Tuhan adalah hakim kita. Tuhan adalah pemberi hukum kita. Tuhan adalah raja kita. Dialah yang akan menyelamatkan kita. Semua ini dilakukan oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami umat Kristiani. 1 Samuel 24, ini perjanjian lama ini semua. Para nabi, kitab para nabi, 1 Samuel 24 ayat 15. Tuhan menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia melihat dan memperjuangkan perkaraku dan melepaskan dari tanganmu. Mazmur 9 ayat 4, 7, dan 8. Tuhan adalah hakim yang adil, yang duduk di atas tahta untuk membela perkaraku dan hakku, mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran dan menghakimi dunia dengan keadilan. Allah itu adalah roh tak kelihatan. Di dalam keislaman, Allah itu adalah zat tak terlihat. Makanya di dalam kekristenan, Allah itu firman-Nya menjadi manusia, itulah yang mengambil alih untuk menghakimi dunia. Makanya Yesus adalah hakim. Karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesaya 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus Yesus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi kami deal, dan memang benarlah Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja kami, Juru Selamat kami. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus, amin. Silakan. Haleluya. Oke ya, jadi silakan aja Bu Darni Anda menyamakan antara pencipta langit dan bumi dengan makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yang pasti bagi kami, Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah kusampaikan kepada pengikutku. Pengikutku sudah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kesaksian gereja, kesaksian Kristen, Advent, Katolik dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan yang maha tinggi. Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus ini yang telah dijanjikan seperti yang kuberitakan kepadamu, kepada Bani Israel. Yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang dibekali dengan tanda-tanda berupa mukjizat kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi apapun narasi yang Bu Darni bangun, kita hargai, karena yang sedang Ibu gaungkan di sini adalah makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan yang saya sucikan di sini adalah orang yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang mengajarkan dirinya. Di dalam Yohanes 1 nomor 51 jelas dia sendiri mengakui bahwa langit terbuka dan malaikat melakukan aksi pewahyuan. Dia naik turun kepada dirinya sebagai manusia, sebagai anak manusia. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka dapatkan, Bani Israel dapatkan tatkala Bani Israel mengenal diriku sebagai utusan Tuhan. Tidak ada dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal kita dua-duanya Tuhan. Itu tak ada. Tapi dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Itu adalah kunci la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Itu jelas konsep iman kami, tidak bisa dibantah dan tidak bisa diganggu gugat. Begitu juga imannya Kristen. Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan Paulus menghalalkan segala apapun, memakan segala apapun, itu adalah Yesus Tuhannya Kristen, yang Yesus sudah nubuatkan agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu yang datang dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Dan itu tergenapi adanya Mesias yang datang, adanya penyesat yang mengaku Mesias dan berkata akulah Kristus datang kepada Paulus, dan banyak orang yang dimaksud di situ yang disesatkan adalah Kristen. Itu jelas, tidak bisa ditolak dan tidak bisa kemudian dipungkiri bahwasanya antara Yesus yang kami sucikan, yaitu yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul,
dan antara Yesus yang diajarkan oleh Kristen sampai ke seluruh dunia agar disembah itu adalah oknum yang berbeda. Saya kira begitu, kita saling menghargai satu sama yang lain, bahwa Yesusku dan Yesus Budarni adalah Yesus yang berbeda. Demikian dari saya, sahabat-sahabat. Di sini mau asar. Ya, silakan. Terakhir Bang Juma, aku mau turun. Ya, karena aku juga mau turun. Oke. Terima kasih lah ya untuk kita semua. Jadi kami pun begitu, umat Kristen. Sekarang kami menuntut hakim yang adil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yesaya 33 tadi ayat 22. Ini siapa Rian? Ada yang mau mualaf katanya Rian? Siapa? Silakan. Ya, aku mau turun aku guys. Ya, sebentar udah. Kita gitu Bang. Ya Bang. Ya, katanya ada yang mau mualaf, silakan. Sampaikan. Nanti malam ada terjadwalkan teman kita yang dari Sulawesi Selatan mau mualaf. Jadi dia mengikuti waktunya habis pulang kerja tuh jam 11 malam Bang. Dia minta tolong petunjuknya gitu. Hubungi HP saya aja Pak Rian. Silakan Bang Andi. Hubungi HP saya aja, nanti saya jadwalkan. Enggak, iya maksudnya minta teman-teman kita, gurunda kita gitu. Ada yang mau mualaf nanti malam gitu. Jadi dia minta support gitu. Iya, kita ikut waktunya Bang Handi. Kita ngomongin di belakang layar. Bang Handi yang atur Bang. Ini siapa yang kita hubungin? Maaf, siapa yang saya hubungi dulu? Bang Handi kah? Iya, Bang Handi. Betul. Iya, siap gurunda. Saya ketik nomor HP ku dulu ya, tunggu ya. Catat nomornya ya di bawah itu. Enggak, melalui ini aja, melalui DM aja. Supaya nanti ada noten di bawah nih. Nggak apa-apa bang, biar konten juga dapat nomornya juga nggak masalah. Aku gak pernah DM Bang. Itu ada nomor HP, tinggal di screenshot, selesai kan. Ya udah lanjut. Di mana Bang Andi? Tadi udah ada saya catat itu Bang. Aku DM Bang Andi ya. Bang Andi nggak pernah buka DM, Bang Rian. Oh jadi ke mana Bang? Itu yang Bang di bawah bang. Di bawah bang.